السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فالحبايب المحترمين بالخصوص صاحب البيت الحبيب عثمان الحداد dan juga para habib yang lainnya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Habib Alwi Al-Haddad, Habib Abdillah Segaf, para asatid semuanya yang hadir sini, para orang tua santri juga dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Allah Subhanahu wa taala masih dikasih sama Allah umur, masih bisa ngerasain Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, kumpul bersama di sini. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjain dari tadi sampai seterusnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan ini malam adalah malam ke-7 ya. Malam ke-7. Insyaallah sebagaimana sudah kita maklum bersama bahwa Habib Utsman ini insyaallah ini buka puasa bersama dan tarawih rutin insyaallah tiap tahun ya. Dan saya juga ini kedua ini dari pertama Ramadan emang udah agak ngebatasin gitu, cuma beberapa aja, dan ini malam insyaallah kita rutin setiap malam ke-7 kita kumpul di sini buat jamaah secara umum, juga terutama buat para wali santri yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kita kumpul di sini, kita buka puasa bersama ratib, kemudian kita tarawih insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nggak kerasa kita sekarang udah masuk di malam yang ke-7 ya. Perasaan baru kemarin tuh sidang itsbat. Tahu-tahu udah seminggu aja, ini waktu cepet banget. Ya, dan itu adalah salah satu petanda akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Dia menjelaskan, la taqumu sa'ah hatta yataqaraba zaman. Kiamat kagak bakalan datang kecuali sampai ada tanda, yang mana tanda itu waktu seperti berdekatan, kata Nabi. Waktu itu seperti berdekatan. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari. Dan ini udah mulai kerasa, walaupun belum banget kerasanya, tapi udah mulai kerasa kayak cepet banget. Perasaan baru kemarin kita nunggu sidang itsbat, enggak, itu sekarang udah seminggu ini kita puasa. Maka dari itu di sisa waktu puasa ini kita manfaatin buat kita jalanin ibadah sama Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa, khususnya kita baca Quran, khususnya salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan juga salat subuh berjamaah. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Para ulama mengatakan bahwa kita semuanya tahu bahwa di bulan Ramadan ini ada banyak keistimewaan, banyak banget keistimewaan ya. Tapi ada satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kasih buat umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Allah enggak kasih sama umat-umat terdahulu, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini setiap orang pasti pengen ngedapetin malam Lailatul Qadar, dan sengaja diumpetin sama Allah, disembunyiin di malam keberapa itu. Ulama mengatakan yang jelas dia setiap tahun pasti ada, dan dia pindah-pindah. Mungkin tahun kemarin malam kesekian, tahun ini udah berubah malamnya malam keberapa. Bisa di malam seminggu pertama, seminggu kedua, seminggu ketiga, walhasil enggak nentu. Cuma kata Imam Haddad memang lebih sering di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjilnya. Tapi bisa aja di luar 10 hari terakhir, di malam 17, seperti kejadian di zaman Nabi Muhammad malam 17 gitu ya. Sahabat juga ada yang berpendapat malam 27 dan seterusnya. Nah, kita konsentrasinya jangan nyariin Lailatul Qadar, jangan. Karena belum tentu ketemu sama Lailatul Qadar ya. Mungkin tanda-tandanya kelihatan. Kalaupun kelihatan, kata ulama, tanda-tandanya enggak usah dibuka sama orang, sunnahnya ditutupin. Takut nurunin semangat orang buat ibadah di malam-malam yang lainnya.
Udah datang Lailatul Qadar kemarin, sekarang mau biasa-biasa aja deh ibadahnya kita. Nah, takutnya begitu. Jadi ditutupin begitu ya. Memang ada sebagian aulia yang Allah kasih karamah, kelebihan, dia bisa tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Ada banyak aulia yang seperti itu. Bahkan sebagian sahabat Nabi Muhammad dibuka sama Allah. Malam Lailatul Qadar waktu itu dibuka. Ketika ditanya ke Nabi Muhammad, benar kata Rasulullah. Walhasil riwayat itu banyak. Tapi ulama mengatakan bahwa ada beberapa cara supaya kita pasti insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini pasti, salah satu malam itu pasti gitu. Yang pertama diantaranya adalah bukain orang puasa kayak sekarang nih. Kata kayak tadi Habib Utsman dibukain puasa. Makanya kita kalau bisa punya kepengenan gitu bukain orang puasa ya. Hatta cari nih malam yang kosong yang kira-kira orang gak kemana-mana, ajak 3-4 orang sini, ntar malam lu buka di rumah gua. Jangan bawa apa-apaan, la korma wala air. Sebenarnya gue yang tanggung. Pastikan bahwa orang ini batalin puasanya pakai makanan kita. Karena ada sebuah riwayat yang disebutkan dikutip dari kitab Khasaisul Muhammadiyah. Kemarin juga kita hadir majlis bareng sama Habib Ahmad sama yang lain-lain. Di situ juga kita mudzakarah juga disebut. Di situ ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa man fattara shaiman, siapa orang yang bukain puasa orang yang Ramadan, puasa Ramadan, maka istaghfarat lahul malaikah layali Ramadan kullaha. Maka malaikat bakalan istighfar buat orang yang bukain puasa ini sepanjang malam Ramadan tuh. Jadi Habib Utsman nih, contohnya Habib Utsman yang bukain kita sekarang puasa Habib Utsman nih. Ini malaikat istighfar buat beliau nih setiap malam. Terus pasti salah satunya kepergok ke Lailatul Qadar tuh. Jadi di malam Lailatul Qadar malaikat dari maghrib sampai subuh istighfar buat Habib Utsman. Wah, Allah enak banget bakal kira-kira itu. Ya, modal agak seberapa paling? Ya, modal berapa ini? Belasan juta ada taruh, ya. Buli, motong kambing dan bla bla. Tapi istighfarnya malaikat 10 jam lebih. Dan itu salah satunya pasti di malam Lailatul Qadar kena, pasti kena tuh. Di malam Lailatul Qadar diistighfarin. Ya Allah, sampai 83 tahun kan nilainya satu malam. Sama aja ampunan dosa 83 tahun itu. Begitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait mengatakan ya, bahwa ihya menghidupkan malam-malam mulia termasuk Lailatul Qadar itu ada tiga tingkatan gitu. Kira-kira ada tiga klasifikasi atau 3 tingkatan. Yang pertama yang paling rendah, yang kita jangan sampai kagak nih. Kalau bisa paksain semuanya, insya Allah kita bisa ini. Ini gampang. Artinya kalau kita dapetin ini aja, udah cakep banget, udah gede banget fadilah yang kita dapat dari Allah di malam Lailatul Qadar. Itu dengan cara sholat isya sama subuh berjamaah. Itu jangan sampai kagak tuh. Artinya usahain sepanjang malam Ramadan tuh jangan sampai isya kagak berjamaah, subuh kagak berjamaah. Usahain itu, ya. Isya sama subuh berjamaah. Karena ini 2 aja. Andai kata 1 bulan penuh kita sholat isya dan sholat subuh berjamaah, yang udah pasti salah satunya itu kepergok amal Lailatul Qadar, udah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha bihadzin wafir min Lailatul Qadar." Siapa orang yang salat isya berjamaah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, baik dia sadar ataupun kagak sadar, dia ngelihat tandanya ataupun kagak. Karena fadilah Lailatul Qadar ini bukan buat yang lihat tandanya, bukan, tapi buat yang ibadah di malam itu. Walaupun dia nggak lihat tandanya. Kalaupun ada orang lihat tanda Lailatul Qadar tapi dia kagak ibadah, lah kagak dapat apa-apaan sama. Jadi buat yang ibadah di malam itu. Barang siapa yang salat isya berjamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah meraup faqad akhadha bihadzin wafir. Dia telah mengambil keuntungan, mengambil bagian yang sangat besar dari keutamaan, kemuliaan daripada Lailatul Qadar. Sangat besar. Ya, dan kalau diurai lagi, direntetin lagi fadilah ini kepanjangan. Oleh hasil isya subuh jangan sampai ketinggalan. Fadilahnya sangat besar. Bacaan Qur'annya juga di situ fadilahnya sangat besar dan sangat nggak bisa dibahas di waktu yang singkat ini. Kemudian juga yang sangat penting, para ulama mewanti-wanti kita, termasuk Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nusai Dini yang mengatakan, jangan sampai kita di malam hari itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya sebulan itu minimal banget jangan sampai maksiat, sebulan penuh. Sebulan penuh. Kalau siang maksiat, puasa dosa hilang. Puasa pahalanya takutnya hilang. Dosa itu di siang hari takutnya bikin pahala puasa hilang.
Kalau di malam hari sama kata ulama. Siang jangan ghibah, ntar tungguin maghrib aja malam kita baru ghibah. Nah, sama itu khamsun yufattirna shaim kata ulama, 5 perkara yang bisa ngilangin pahala puasa. Kalau malam ngerjain ini juga pahala puasa yang siang hilang, sama begitu. Apalagi malam lebih ngeri lagi. Kalau malam itu karena khawatir bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan Imam Haddad di dalam kitab Nasaid ini yang mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu bukan cuma ibadah kita yang dilipat ganda sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dosa itu bisa berlipat di malam Lailatul Qadar. Ya, dilihat sama malaikat, disaksikan sama malaikat dan dilipat ganda. Ya, sebagaimana juga orang yang maksiat di Masjidil Haram kata Imam Haddad pahalanya dosanya juga lebih besar daripada di luar Masjidil Haram. Maka dari itu kita usahain, kita niat mudah-mudahan sepanjang malam Lailatul Qadar ini kita bisa sepanjang malam bulan Ramadan kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Minimal isya berjamaah, taraweh, subuh berjamaah. Itu minimal banget dah. Minimal banget, jangan sampai kagak tuh. Ya, kalau yang kedua kata Habib Zain bin Samit, yang kedua nih an yuhya mu'dhamal lail. Dia menghidupkan dengan ibadah sebagian besar malam. Kalau malam itu dari maghrib sampai subuh kira-kira 11 jam, berarti separohnya berapa tuh? 5 jam setengah, 6 jam lebih dia pakai ibadah. Ya, 6 jam lebih dia pakai ibadah. Ya, ibadahnya apa yang kira-kira kita bisa kerjain gampang? Mau tadarus, mau apa? Allah Subhanahu wa taala baik banget sama kita. Allah tahu kita ini orangnya bosenan. Kita ini manusia, jibillatul insan, sifatnya itu jenuh, bosan. Nggak bisa satu ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala bikin ibadah tuh macam-macam. Silaturahim ke rumah teman itu udah ibadah sama. Ya Allah, saya pengen mampir ke rumah sahabat saya fulan. Itu 70.000 malaikat istighfar. Kalau kita main ke rumah satu orang hamba Allah yang kita cinta dia karena Allah. Kenapa kita ke rumah dia? Apakah dia ngirimin duit buat kita tiap bulan 4 juta? Enggak. Apakah dia enggak? Ana cinta sama dia karena Allah. Karena dia orang baik, ana pengen silaturahim, ngobrol. Itu ziarah yang seperti itu. Ya, kunjungan yang seperti itu 70.000 malaikat istighfar buat kita. Bayangin kalau itu kelempengan dengan malam Lailatul Qadar dan seterusnya dan banyak lagi. Walhasil di malam-malam sisa Ramadan ini kita manfaatin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kita taufik dan hidayahnya buat kita bisa mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan baik yang masih panjang insyaallah. Dan yang terakhir khususnya buat para santri yang ada di sini mungkin atau wali santri, tolong diperhatikan santri-santrinya yang di rumah bacaan Qur'annya. Minimal banget 1 hari 1 juz, minimal banget 1 hari 1 juz, jangan sampai kagak. Karena ini waktu kalau kita enggak manfaatin banget, kita kelindes sama waktu ini. 1 hari telat, 2 hari telat, udah bablas tuh, habis hilang. Udah hari berapa ini? Hari ke-7. Ya Allah, baca Quran baru 3 juz, baru 4 juz. Makin ke sono makin susah tuh. Kita kayak dilindes sama waktu begitu. Al-waqtu kasayf. Fa in lam taqta'hu gata'ak. Waktu itu kayak pedang. Kalau kita nggak manfaatin benar-benar, kita yang ditebas sama dia. Ya, jadi buat orang tua perhatikan banget. Kalau perlu anaknya bilang kalau belum 1 hari sesuai juznya Quran ini sekarang hari berapa nih? Hari ke-7. Kalau belum 7 juz, abang nggak kasih handphone. Begitu yang kalau perlu. Sampai dulu 7 juz. Begitu. Termasuk santri-santri yang tinggal di pondok berdiri taklim kalau belum sampai juz sesuai harinya. Sepanjang taklim berdiri. Habis subuh berdiri, udah kan ada santri yang di pondok sekarang yang marhalah apa segala macam. Kita juga kita perhatiin kayak begitu, dan bilang santri di pondok kalau belum khatam nggak boleh pulang. Santri yang di pondok tuh. Jadi wajib khatamin dulu. Habis diomongin begitu sampai yang sehari khatam langsung tuh bocah. 3 hari 4 hari khatam kemarin. Cepet banget. Saking dia siap-siap tuh ya. Begitu. Jadi sayang Ramadan ini, sayang banget. Quran ini amalan kita di bulan Ramadan. Baca minimal sehari sejuz dah. Kapasitas kita yang banyak kekurangan ini. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tadi bilang, Habib antum ceramah duluan, sebenarnya dia. Saya pikir dia mau ceramah, itu jadi MC dia barusan. Ya, tapi mudah-mudahan yang paling penting itu ibadah kita lah. Kalau ini cuma pelengkap aja, ini cuma pelengkap aja. Ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah, kita doain mudah-mudahan Habib Utsman dan juga orang-orang yang membantu acara ini terselenggara, para wali santri semuanya dan santri-santri kita semua, dan orang yang ada hubungan baik sama kita, para donatur-donatur semuanya dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajatnya, disampaikan cita-citanya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, dan mudah-mudahan hajat mereka semuanya disampaikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi wa ala kulli niyatin salihah jalibah li kulli khair jalibah jami'an li kulli syarr.
أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أولادنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين دعاة المخلصين متكلمين لغة المرسلين، وأن الله يسعدنا بليلة القدر ويعظم لنا فيها الأجر. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.